Dari informasi Lapas Kelas 1A Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, ketujuh terpidana ditempatkan di 3 lapas berbeda, yakni Rutan Bandung, Lapas Narkotika Jelekong, dan Lapas Bancoi. Pihak lapas menyebut mereka tiba di Lapas Kesambi pada 2 Juni 2017. Selama tinggal di lapas, mereka tidak tercatat dalam laporan atau dalam buku laporan pelanggaran disiplin atau Register F. Dan pada tahun 2022, 2023, dan 2024, petugas juga telah mengusulkan perubahan pidana pada 7 terpidana tersebut dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun. Usai peminjaman terpidana oleh Polda Jawa Barat, ketujuh terpidana akan kembali menjalani proses masa hukuman di Lapas Kesambi sesuai dengan ketentuan surat yang dikeluarkan oleh Kanwil Jawa Barat. Ada permintaan dari Polda Jawa Barat untuk meminjam ke 7 narapidana warga binaan tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sejak kapan, Pak? Kemarin sejak Senin kemarin. Sifatnya pinjam atau? Bersifat pinjam melalui surat ke Polda, melalui surat ke kantor wilayah. Saudara, 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru, Bandung. Pemindahan para terpidana dari Lapas Cirebon dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Pihak rutan menerima keempat terpidana itu pada Selasa sore. Keempatnya adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, dan Eka yang kini sedang dalam proses karantina. Jadi kemarin jam 18.30 kita terima narapidana dari Lapas Cirebon sebanyak 4 orang ya. Kita terima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Itu yang membawa ke sini pegawai dari Lapas Cirebon dan dari Polda yang mengantar. Ya, kebetulan dari Polda yang memindahkan ke sini. Itu ada 4 orang. Yang pertama Rivaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Supriyanto, yang keempat Eka. Dan saudara, informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Muhammad Syahri Romdon, jurnalis Kompas TV di Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Arai. Arai, berapa lama ketujuh terpidana ini diperiksa oleh Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan dan ditempatkan di mana saja ketujuh terpidana ini saat ini? Ya, baik, Jihan di studio. Selamat sore, saudara. Terkait berapa lama dan sampai kapan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap 7 narapidana yang dibawa oleh Polda Jawa Barat dari Lapas Kesambi ke Bandung belum dapat dipastikan. Kami beberapa kali menanyakan kepada Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon yang memberikan statement tadi beberapa waktu lalu bahwa tidak ada batasan waktu dan tidak ada kepastian tanggal yang diberikan oleh Polda Jawa Barat untuk proses masa pemeriksaan ini. Namun informasi tambahan dari mereka bahwa sejak proses pemeriksaan dilakukan pada hari Senin pada 19 Mei 2024 kemarin pada sekitar pukul 16.00 atau sekitar jam 4 sore, tim Polda Jawa Barat mendatangi Lapas Kelas 1 Kesambi Kota Cirebon, kemudian menyampaikan dan memberikan surat tersebut untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 7 narapidana. Setelah diperiksa, kemudian setelah mendapatkan surat tersebut, tim dari Lapas Kelas 1 Kesambi mempersiapkan seluruhnya, termasuk berkas, dokumen, cek kesehatan, dan lain sebagainya untuk memastikan proses pemeriksaan terhadap 7 narapidana ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh petugas kepolisian. Ketujuh orang ini dibawa ke Bandung, ditempatkan di 3 tempat yang berbeda, yakni pertama adalah Rutan Bandung, yang kedua adalah Lapas Narkotika Jelekong, dan yang ketiga adalah Lapas Bancoi. Sampai saat ini, Jihan, kami masih menunggu perkembangan berikutnya, Jihan. Baik, Arai, pasca penangkapan Peggy, ini apa informasi terbaru dari Cirebon? Kami masih terus menunggu perkembangan terbaru terkait penanganan perburuan para DPO yang
kami mendapatkan kabar bahwa 1 dari 3 total DPO sudah berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian atas nama Peggy. Kami juga sempat langsung menemui pihak keluarga di RT 7 RW 2 Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Namun pihak orang tua dari keluarga korban, yakni atas nama Vina, itu tidak berada di lokasi. Namun kami menemui beberapa keluarga lainnya dan menyampaikan sangat bahagia mendengar kabar ini karena proses pencarian dan perburuan selama 8 tahun lamanya sudah mulai terbuka satu persatu, dan mereka berharap bahwa ini dapat membuka tabir yang begitu lama sekali untuk memastikan bagaimana sebetulnya duduk perkara ini dan bagaimana penanganan berikutnya yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Tentu 2 DPO lainnya segera diharapkan untuk segera ditangkap untuk membantah apa yang selama ini beredar adanya isu Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdom dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara Peggy Setiawan alias Peron, 1 dari 3 buronan kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat, kini sudah ditangkap. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang ditetapkan sebagai buron dalam kasus ini.